Pernahkah Anda merasa begitu lelah, padahal seharian Anda hanya duduk atau berbaring? Fisik Anda mungkin sedang beristirahat, namun pikiran Anda berlari kencang seperti roda yang tak kunjung berhenti berputar. Ini adalah paradoks kehidupan modern yang sering kita alami. Tubuh yang diam, namun jiwa yang bising. Kita sering menyebutnya stres, burnout, atau kelelahan mental. Namun tahukah Anda bahwa seringkali rasa lelah ini bukan karena kurang tidur, melainkan karena jiwa kita sedang kelaparan? Ada nutrisi batin yang sering kita lupakan di tengah hiruk-pikuk dunia yang menuntut segalanya serba cepat. Ketika kelelahan mental menyerang, insting pertama kita biasanya adalah mencari pelarian. Kita mencoba menyembuhkannya dengan hiburan, maraton film, tidur berlebihan, atau liburan singkat. Namun, seringkali setelah semua itu selesai, rasa hampa itu kembali datang. Mengapa? Karena kita mencoba mengobati luka di dalam dengan perban di luar. Ketenangan sejati tidak datang dari mengubah pemandangan di depan mata kita, tetapi mengubah lanskap di dalam hati kita. Disinilah sebuah praktik kuno yang sering dianggap sekadar ritual, memiliki jawaban yang relevan secara psikologis. Zikir, sebuah kata yang mungkin sudah ribuan kali kita dengar. Bagi sebagian orang, zikir mungkin hanya terdengar sebagai qomat kamit, sebuah kewajiban ritual setelah beribadah yang dilakukan secara otomatis. Namun jika kita menyelami lebih dalam, zikir bukan sekadar gerakan bibir. Dalam psikologi modern, kita mengenal istilah mindfulness atau kesadaran penuh. Zikir adalah bentuk mindfulness tingkat tinggi yang telah diajarkan berabad-abad lamanya. Ia bukan sekadar menggugurkan kewajiban, melainkan metode untuk menambatkan hati yang liar pada satu titik fokus yang abadi. Secara bahasa, zikir berarti mengingat atau menyebut. Namun, mengingat di sini bukanlah aktivitas kognitif biasa seperti mengingat daftar belanjaan. Ini adalah state of being atau kondisi kesadaran. Saat seseorang berzikir dengan benar, dia sedang menarik kesadarannya dari masa lalu yang penuh penyesalan dan masa depan yang penuh kecemasan, menuju masa kini, saat ini juga, bersama Sang Pencipta. Psikologi mengajarkan bahwa kecemasan hidup di masa depan, dan depresi seringkali hidup di masa lalu. Zikir memaksa kita hadir di momen ini, the power of now, namun dengan sandaran spiritual yang kuat. Apa yang terjadi pada otak saat kita mengulang-ulang kalimat suci? Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa repetisi kata-kata yang bermakna positif dan spiritual dapat menurunkan kadar kortisol, hormon penyebab stres. Aktivitas ini merangsang gelombang otak alfa, yang diasosiasikan dengan kondisi rileks namun waspada. Ini bukan sekadar sugesti, ini adalah mekanisme biologis. Ketika lisan mengucapkan kalimat yang mengagungkan Tuhan, dan hati membenarkannya, otak merespons dengan menciptakan jalur saraf baru yang lebih tenang, meredam bagian otak yang bernama amigdala, pusat rasa takut dan emosi negatif kita. Lantas, apa bedanya zikir dengan meditasi sekuler biasa? Keduanya memang menenangkan, namun meditasi seringkali berfokus pada pengosongan pikiran atau fokus pada nafas semata. Zikir melangkah lebih jauh. Ia bukan mengosongkan, melainkan mengisi. Ia mengisi ruang kesadaran kita dengan kehadiran Zat yang Maha mengatur segala urusan. Ini memberikan validasi spiritual bahwa kita tidak sendirian menghadapi dunia. Ada rasa aman atau security yang mendalam ketika jiwa bersandar pada kekuatan yang tak terbatas, sesuatu yang tidak selalu didapatkan dari sekadar latihan pernafasan. Dalam kitab suci disebutkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kata tentram di sini memiliki korelasi dengan stabilitas ritme jantung. Saat zikir dilakukan dengan khusyuk, pernafasan menjadi teratur, dan variabilitas detak jantung menjadi koheren. Ini adalah kondisi fisiologis di mana sistem saraf parasimpatis mengambil alih, memberi sinyal pada tubuh bahwa semuanya baik-baik saja. Tubuh mulai memperbaiki sel-sel yang rusak, pencernaan membaik, dan sistem imun meningkat.
Jadi, ketenangan itu bukan metafora semata, melainkan fakta biologis yang nyata. Salah satu sumber terbesar penderitaan mental manusia adalah ego. Ego yang selalu ingin dihargai, takut dihina, dan selalu merasa kurang. Zikir adalah latihan untuk mengecilkan ego tersebut. Ketika kita mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, atau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita sedang menempatkan diri kita pada proporsi yang sebenarnya, bahwa kita kecil dan masalah kita pun kecil di hadapan kebesarannya. Perspektif ini sangat membebaskan. Beban berat di pundak terasa ringan karena kita berhenti menjadi pusat alam semesta dan menyerahkan kendali kepada Yang Maha Kuasa. Mari kita lihat zikir Alhamdulillah. Dalam psikologi positif, praktik gratitude atau bersyukur adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kebahagiaan. Zikir tahmid bukan hanya ucapan terima kasih setelah makan. Ia adalah pelatihan mental untuk selalu mencari sisi positif dalam setiap situasi, bahkan dalam kesulitan sekalipun. Dengan membiasakan lisan mengucapkan Alhamdulillah, otak kita dilatih untuk memindai berkah yang ada, bukan kekurangan yang belum ada. Ini mengubah mindset dari mentalitas kelangkaan menjadi mentalitas keberlimpahan. Banyak kecemasan modern berasal dari keinginan kita untuk mengontrol hasil yang sebenarnya di luar kendali kita. Zikir seperti Hasbunallah wa ni'mal wakil mengajarkan konsep tawakal atau berserah diri. Ini adalah mekanisme coping yang luar biasa kuat. Psikolog sering menyarankan pasien untuk membedakan apa yang bisa dikontrol dan apa yang tidak. Zikir ini adalah afirmasi spiritual tertinggi bahwa kita telah melakukan bagian kita dan sisanya kita percayakan pada manajer terbaik alam semesta. Ini melepaskan ketegangan otot dan beban pikiran seketika. Lalu ada istighfar, permohonan ampun. Manusia sering menyimpan sampah emosi berupa rasa bersalah, penyesalan, dan aib masa lalu yang membusuk di alam bawah sadar. Tanpa disadari, ini menjadi racun bagi kesehatan mental. Istighfar adalah proses detoksifikasi jiwa. Ia bukan untuk meratapi dosa hingga putus asa, melainkan pengakuan jujur yang diikuti harapan akan kasih sayang Tuhan yang maha luas. Ini menyembuhkan luka batin, inner child, yang merasa tidak layak dicintai, menggantinya dengan harapan dan lembaran baru yang bersih. Kunci dari dampak psikologis zikir terletak pada istiqomah atau konsistensi. Sama seperti olahraga, zikir yang dilakukan sesekali tidak akan membentuk otot spiritual yang kuat. Zikir yang merubah jiwa adalah yang dilakukan sedikit demi sedikit, namun terus-menerus. Ini tentang membangun kebiasaan baru. Saat zikir menjadi respon otomatis kita terhadap masalah, misalnya langsung beristighfar saat marah, atau bertasbih saat kagum, maka kita telah berhasil memprogram ulang sistem operasi otak kita menjadi lebih positif dan tahan banting. Kembali ke pertanyaan awal kita tentang kelelahan. Jika tubuh butuh makanan, maka zikir adalah makanan bagi ruh. Sebagaimana tubuh akan lemas dan sakit jika tidak makan, ruh pun akan gelisah, cemas dan mudah rapuh jika tidak diberi asupan zikir. Seringkali kita sibuk memberi makan ego dengan pujian, memberi makan mata dengan tontonan, tapi membiarkan ruh kita mati kelaparan. Mulai hari ini, mari kita sadari bahwa zikir adalah kebutuhan primer, bukan sekedar pelengkap ibadah. Pada akhirnya, tujuan tertinggi zikir bukanlah sekadar ketenangan atau kesehatan mental. Itu hanyalah efek samping yang menyenangkan. Tujuan utamanya adalah koneksi. Koneksi dengan sang sumber kehidupan. Saat koneksi itu terjalin kuat, badai apapun yang terjadi di luar sana tidak akan mampu menggoyahkan kedamaian di dalam sini. Anda menjadi seperti gunung, kokoh, tenang, dan menjulang tinggi menuju langit, meskipun awan hitam mengelilingi kakinya. Jadi,
Jika hari ini Anda merasa lelah yang tak terjelaskan, cobalah berhenti sejenak. Letakkan gadget Anda, ambil wudhu, duduklah dengan tenang, dan mulailah menyebut namanya dengan perlahan dan penuh penghayatan. Tidak perlu berjam-jam, mulailah dengan 5 menit yang berkualitas. Rasakan setiap getaran suaranya menyentuh relung hati Anda. Karena sungguh, hati ini adalah miliknya, dan hanya kepadanya ia akan menemukan jalan pulang untuk beristirahat. Selamat menemukan kedamaian sejati.